kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Bapak Guru hebat yang berbahagia yang sudah bersedia mengikuti pemahaman tentang budaya positif yang akan saya jabarkan 1 jam ke depan. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Guru hebat yang berbahagia yang ada di sini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin Allahumma amin. Di sini saya akan menjabarkan tentang budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif. Saya Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 yang akan memberikan penjabaran tentang budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Pertama, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya, teacher center atau student center, pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pernah mendengar nggak Bapak Ibu guru? Iya, pernah ya. Yang selama ini Ibu lakukan, Bapak Ibu guru lakukan di kelas, itu pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Iya, menurut Ki Hajar Dewantara, seharusnya pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan belajar itu menuntun siswa. Bagaimana siswanya itu kita sebagai guru tugasnya hanya menebalkan bakat-bakat atau keunikan-keunikan yang pada siswa yang sudah ada. Kita sebagai guru hanya membantu, ya, membantu mengarahkan, menebalkan apa yang udah ada pada diri siswa. Bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada guru, berpusat pada siswa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Siswanya aktif, betul sekali. Kemudian apa lagi Bapak Ibu guru? Kreatif, bernalar kritis, termasuk ya Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu guru bisa lebih mempelajari atau lebih menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, ya. Untuk selanjutnya, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka atau IKM dibutuhkan perubahan paradigma dan budaya guru yang cukup signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum merdeka mensyaratkan pemahaman mindset guru, perubahan mindset guru sebagai landasan awal atau utama. Karena roh utama dari IKM adalah
memerdekakan siswa atau berpusat pada siswa. Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Coba yel-yelnya. Kalau saya bilang 1 SD 187, apa jawabnya? Ya. SD 187. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru hebat. Di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin yang kita sudah mengetahui ya Bu, kita semenjak menggunakan kurikulum Merdeka itu udah ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita semua sebagai guru pasti mengharapkan siswa-siswi kita itu beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Benar nggak Bapak Ibu? Setiap guru pasti menginginkan itu. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak tersebut untuk mencapai tujuan dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Tentunya kita bisa mengajarkan anak melakukan pembiasaan-pembiasaan yang menjurus supaya anak lebih beriman dan bertakwa. Yang pertama mungkin dengan diadakannya sholat berjamaah pada saat sholat duhur, atau kita membiasakan anak sholat duha berjamaah pada waktu istirahat pertama, atau yang sudah kita lakukan yaitu sholat duha, sholat berjamaah. Selain itu ada kultum ya Bapak Ibu ya, kultum setiap Jumat pagi, kemudian pembacaan surat-surat Yasin yang kita lakukan pada Jumat pagi. Itu termasuk cara-cara kita melakukan agar siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Apa itu Bapak Ibu berkebinekaan global? Mungkin ada ya, di sekolah itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras ya. Kita sebagai guru harus bisa mengarahkan anak supaya tidak membeda-bedakan anak yang berbeda dengan teman yang lainnya. Artinya kita menghargai dengan banyaknya budaya yang ada di Indonesia, kita harus bisa saling menghargai. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini yaitu artinya dalam pembelajaran mungkin saling bekerja sama. Kita membuat kelompok dengan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Biasanya kita akan membentuk kelompok-kelompok supaya anak itu lebih aktif. Kita kasih materi, diberikan diskusi terhadap siswa, kemudian anak-anak tersebut saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang guru berikan. Itu termasuk salah satu dari arti gotong royong dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, kreatif. Kreatif itu seperti apa Bapak Ibu? Kreatif, ada yang tahu kreatif Bapak Ibu? Kreatif artinya memiliki kemampuan. Iya betul sekali, tepuk tangan betul. Iya betul. Jadi sebagai guru kita harus bisa mengarahkan siswa kita supaya lebih kreatif dalam pembelajaran. Yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini kita mengajarkan siswa atau mengarahkan siswa supaya bisa lebih mengeluarkan ide
betul sekali, ide atau gagasan-gagasan yang ada pada diri siswa melalui tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang terakhir, mandiri. Mandiri dalam artian mandiri ini kita memberikan siswa misalnya tugas ya. Artinya anak setelah kita kasih keterangan atau awal pembelajaran itu dengan materi awal, terus kita kasih tugas, siswa tanpa bertanya atau tanpa didampingi, siswa tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Berarti anak tersebut sudah mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya minta tolong coba Bu Nova sama Bu Alfi. Bu Nova menggenggam seperti ini. Kemudian Bu Alfi itu coba dibuka tangan Bu Nova, seolah-olah dalam tangan Bu Nova itu ada emasnya ya, hal berharga yang ada di dalam tangan tersebut. Jangan sampai terlepas Bu Nova walaupun dipaksa sama Bu Alfi. Iya. Bisa nggak bukanya Bu Alfi? Bisa terbuka. Jadi kita jadi teringat zaman dulu ya. Kalau kita memegang sesuatu, teman kita membuka, kita sudah tenaga gimana sih supaya nggak terbuka gitu kan? Gelitik gitu kan? Digangguin itu biar terbuka tangannya. Tapi kita tetap berusaha menggenggam apa yang ada dalam tangan kita. Intinya gini Bapak Ibu guru, kontrol diri itu bukan terletak pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Sekuat tenaga Bu Alfi membuka tangan Bu Nova, tapi Bu Nova memiliki kontrol diri sendiri, jadinya tangan tidak dapat terbuka. Ya. Memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bu Nova. Bu Nova sendiri. Nah, kita masuk ke materi miskonsepsi pada teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa nggak Bapak Ibu guru mengontrol murid? Bisa nggak? Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Kenapa sebuah ilusi? Kita memang bisa mengontrol murid. Pertama misalnya, anak-anak bersihkan halaman belakang. Pada saat kita di situ, anak-anak pasti akan mengerjakan apa yang kita suruh, ya kan, kita perintah. Tapi pada waktu kita pergi, anak-anak ada yang jajan, ada yang duduk-duduk. Berarti artinya di sini kita tidak dapat mengontrol murid. Yang dapat mengontrol murid yaitu dirinya sendiri melalui motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Oh memang anak tersebut punya niat membersihkan halaman belakang tanpa disuruh. Nah, itu walaupun ada dan tidak ada kita sebagai guru, anak tersebut tetap akan membersihkan halaman tersebut. Kalau yang pertama tadi, anak melakukannya karena ada faktor motivasi ekstrinsik, karena disuruh oleh gurunya. Nah, seperti itu. Jadi cuma ilusi guru mengontrol murid itu cuma ilusi gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ada kata penguatan positif. Nah, biasanya kita sebagai guru sering memberi penguatan positif itu semacam rayuan, rujukan terhadap siswa kita dalam untuk melakukan hal, atau mungkin kita menyuruh anak kita, tolong ya nak, yang rajin belajar supaya ini, dirayu, ditunjuk supaya anak-anak yang malas, misalnya ada anak malas di kelas, kita beri rayuan atau rujukan. Nah, itu salah satu
penguatan positif yang menurut kita mungkin efektif atau bermanfaat, tapi sebenarnya tidak. Itu hanya ilusi sesaat. Besok lagi kalau kita tidak memberikan penguatan positif, anak itu akan malas lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering mungkin di dalam kelas terhadap anak didik kita mengkritik ya. Pernah nggak Bapak Ibu mengkritik anak didiknya? Pernah mengkritik, kemudian membuat murid kita merasa bersalah. Nah, kamu kecewa sama kamu, padahal gini-gini, udah ibu kasih tahu gini, kamu masih begini ya. Itu semakin membuat bersalah, dia merasa bersalah karena apa? Kita berbicara seperti itu. Awalnya mungkin iya dia akan berubah, tapi untuk kedepannya ketika kita sudah tidak ada lagi mengkritik atau membuat merasa dia bersalah, kembali lagi ke semula, kembali lagi ke motivasi intrinsik anak itu untuk berubah lebih baik lagi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru termasuk orang dewasa. Kebiasaan kita memaksa kehendak murid. Misalnya nih, pokoknya kamu harus membersihkan WC, kalau tidak nggak akan ibu kasih nilai. Misalnya, itu termasuk memaksa bukan Bapak Ibu? Nah, iya, kita mungkin secara nggak sadar sering melakukan itu di depan anak-anak. Sebenarnya kita sebagai guru tidak boleh memaksa siswa seperti itu. Cuma anak-anak sekarang mungkin kalau tidak digitukan ya kan, tidak dijalankan ya, jadi serba apa jadinya serba sulit ya. Kemudian yang sebaiknya mungkin kita memberikan pengertian. Ayo anak-anak, tolong bersihkan WC-nya supaya bersih, tidak ini tidak itu. Jadi jangan ditakut-takuti dengan memaksa siswa. Selanjutnya kita masih tentang motivasi diri tadi, ke stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya pada tahun 1991. Kalau kita dulu stimulus responnya awalnya realitasnya kebutuhan kita itu sama, kebutuhan siswa itu sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan atau realitas kebutuhan itu berbeda, Bapak Ibu ya. Yang kedua, semua orang melihat ya hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tugas kita itu memahami orang lain, bukan memaksa satu pemahaman dengan kita. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi anak-anak itu melakukan hal-hal tertentu, dia itu memiliki tujuan, pasti ada alasannya. Apa tujuannya? Kesepakatan atau pilihan-pilihan baru sesuai dengan yang kita sepakati dari awalnya. Misalnya kolaborasi mungkin tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas atau di sekolah ya Bapak Ibu guru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah itu menurut stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita beranggapan kalau dulu itu murid aku kalah gitu ya.
apa yang kita katakan pasti murid akan mengalah gitu, akan kalah. Tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan, bahwasanya kita dan guru itu sebenarnya sama-sama ya. Kita masuk ke disiplin positif, Bapak Ibu guru. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti. Mengapa mereka mengikuti? Lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu? Ya, kalimat-kalimat nilai-nilai kebajikan itu biasanya berkaitan dengan nilai-nilai positif atau pernyataan-pernyataan positif. Misalnya kejujuran, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya bisa kita jadikan pedoman di dalam kelas. Kita membuat suatu keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti sampai ke situ materinya. Di sini yang pertama, contoh nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 tadi ya, yang di awal tadi sudah kita sebutkan. Tetapi nilai-nilai kebajikan bukan hanya itu, banyak Bapak Ibu guru, tidak hanya yang sesuai dengan tertulis di dimensi profil pelajar Pancasila. Ada penghargaan terhadap lingkungan, penghargaan terhadap kehidupan, ada kejujuran, ada toleransi, ada kasih sayang, ada belas kasihan. Itu juga salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi tidak berpatokan hanya kepada yang tertulis di dimensi profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Masih semangat Bapak Ibu? SD 187 Kuning Gading. Terima kasih ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan. Di dalam kelas kita kadang menemui anak yang lesu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidur di kelas, ada tidur di kelas. Ada. Jadi kita jangan langsung marah-marah ke anak didik kita, ke siswanya. Kamu gini, tanya dulu, berdialog dulu. Kenapa sih kamu seperti ini? Bisa jadi anak itu tadi malam bergadang karena membantu orang tuanya, atau terganggu kesehatannya, sedang lagi tidak enak badan ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak terpenuhi di kebutuhan dasarnya, yaitu yang bertahan hidup tadi ya. Jadi sebagai guru jangan langsung memarahi anak tersebut. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah, di rumah, anak itu juga membutuhkan
kasih sayang. Di kelas juga seperti itu. Kita sebagai guru itu welcome terhadap anak. Jadi anak merasa diterima oleh teman-temannya, diterima oleh gurunya. Jadi mereka akan merasa senang, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dikasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Di sini ada harga diri, ingin dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi bukan hanya kita ya, Bapak Ibu guru yang pengen diakui, didengar, pengen memimpin itu, siswa juga seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi mungkin contohnya mungkin di dalam kelas ada anak yang ingin berprestasi, bersaing secara sehat, ada ya? Ada nggak anak yang ingin berprestasi di kelas? Pasti ada, ya kan Bapak Ibu guru? Kemudian pengen diakui, ada yang pengen didengar, dia mungkin curhat terhadap kita, mengeluhkan apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, biasanya seperti itu, ya. Banyak kan pengalaman ya, Bu Mei ya. Nah, ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa bagaimana supaya anak itu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, kebebasan, yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kita belajar kadang di kelas terus, ya enggak Bapak Ibu guru? Padahal boleh tuh di luar ruangan. Supaya apa? Anak-anak mencoba hal baru, tidak monoton di dalam kelas. Jadi di luar ruangan anak bisa mengeksplor apa yang ada sesuai dengan materi yang dipelajari pada hari itu. Jadi tidak melulu di dalam kelas. Kemudian anak bisa lebih mandiri ketika mungkin belajar di luar ruangan. Yang terakhir, kesenangan, yaitu ada bermain, humoris, antusiasme, kemudian ada tertawa yang terakhir. Jadi Bapak Ibu guru di kelas jangan terlalu serius, ya, boleh sambil humor, belajar sambil bermain. Jadi anak itu tidak tegang, anak itu tidak kaku. Kemudian anak itu kalau udah rileks, biasanya disuruh mengerjakan sesuatu itu akan lebih mudah. Tertawa mungkin dengan humor tadi, anak akan lebih ringan. Jadi sering tertawa karena bahagia ya Bapak Ibu, bukan karena gila ya. Jadi di kelas itu jangan terlalu tegang. Nah, ini masih tadi ya, dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi masih ada saling berhubungan. Perbedaannya apa sih hukuman? Hukuman yang pertama apa Bapak Ibu? Tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya nih, ada anak yang mecahin kaca. Tindakan Bapak Ibu yang pertama apa? Ayo. Kalau ada anak mecahin kaca, apa tindakan Bapak Ibu yang pertama? Tindakannya bersihin kacanya. Yang kedua, marah-marah, ya enggak? Marah-marah. Kemudian pokoknya nggak mau tahu, kamu harus mengganti ini ya, gitu misalnya. Ya kan? Nah, jadi itu secara tiba-tiba, nggak ada di dalam peraturan kelas ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Padahal murid tidak tahu apa-apa. Ya apa istilahnya, dari awal nggak tahu tuh. Kalau nanti mecahin kelas itu nggak tertulis tuh di peraturan kelas. Yang kedua, tidak dilibatkan. Ya, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, kemudian murid tidak dilibatkan saat membuat hukuman. Ya. Yang kedua, konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor atau memantau. Nah, konsekuensi ini bisa jadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat. Ya Bapak Ibu ya, di kelas-kelas kita ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya jika ada anak yang terlambat, hukumannya apa, konsekuensinya apa.
Ada yang didenda uang 5.000, ada yang didenda uang 2.000, bisa jadi seperti itu. Itu namanya konsekuensi karena disepakati antara guru dan siswa. Yang ketiga ada restitusi. Ini saya pertama belajar itu asing. Restitusi itu apa? Nggak tahu, ya kan? Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi murid atau bagi murid memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan dibantu diarahkan oleh guru. Nah, ini ada contoh-contoh konsekuensi atau hukuman. Ya. Ada zaman saya dulu waktu SD, jadi cerita ya kan. Disuruh menulis satu lembar atau satu buku itu, tidak akan terlambat lagi, tidak akan datang terlambat lagi, tidak akan datang terlambat lagi. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu guru? Hukuman itu loh, tidak terencana karena kita terlambat, habis itu sama gurunya disuruh nulis itu sampai penuh. Terus ada lagi nih, waktu zaman saya SMP, nah saya itu lupa membawa tugas membuat topeng. Jadi waktu itu ada pelajaran seni budaya, seminggu yang lalu disuruh membuat topeng, saya lupa membawanya. Kemudian sama guru seni budayanya saya dicubit bagian pinggangnya. 3 hari baru sembuh, sakitnya bukan main. Sampai sekarang saya masih ingat siapa gurunya, siapa nama gurunya. Nah, rasanya masih ingat sampai sekarang. Jadi kita sebagai guru tidak boleh, sebenarnya tidak boleh menggunakan fisik. Kalau zaman dulu tidak ada tuh yang namanya lapor-lapor ya kan. Kalau sekarang kita melakukan kekerasan fisik terhadap siswa, kita bisa dipenjara, dilaporkan sama orang tua murid. Nah, seperti itu. Zaman udah berubah ya Bapak Ibu, semakin kesini karena canggihnya teknologi dan sosial media, segala sesuatu bisa viral. Jadi kita sebagai guru harus lebih hati-hati. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya dihukum oleh penghargaan? Ya, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ketergantungan. Itu ada anak yang ketergantungan dengan kita sebenarnya memberikan penghargaan itu, tapi sebenarnya hukuman ya, hukuman. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Contohnya tidak efektif ya. Misalnya nih ada anak yang rajin membuat tugas, karena kita beri penghargaan, kita beri reward. Pokoknya kamu kalau rajin nanti ibu kasih duit 10.000 atau 20.000 untuk beli jajan, seperti itu ya. Itu namanya reward atau penghargaan. Nah, bisa lagi nggak ada tuh sama bapak ibu guru dikasih reward, jadi anaknya nggak ada ngerjain, malas. Jadi penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ibu ngasih duit si A, yang lainnya iri. Nah itu akhirnya yang satu, yang A tadi dijauhi sama teman-teman. Oh, pilih kasih. Maaf, terganggu baterai habis Bapak Ibu guru. Tadi nyampe penghargaan merusak hubungan ya Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi kualitas terhadap anak didik kita. Jadi kalau anak didik kita sering kasih penghargaan, pujian atau rayuan atau reward berupa uang atau apa, itu akan mengurangi kualitas pada diri siswa kita. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas.
anak menjadi tidak kreatif. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu karena mengharapkan penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan dia nggak mau gerak, nggak mau melakukan. Itu yang dinamakan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Apa itu Bapak Ibu? Penghargaan menghukum. Jadi gini, misalnya nih Bapak Ibu guru, yang dimaksud penghargaan menghukum, kita memberikan kuis terhadap anak atau soal-soal siapa yang bisa duluan boleh pulang duluan. Nah, itu. Yang pintar, yang bisa, itu otomatis dia akan cepat sendiri mengerjakan tugas. Tapi bagi anak-anak yang kurang menguasai matematika, dia akan lama pulangnya. Nah, itu yang dinamakan penghargaan tapi menghukum. Nah, seperti itu. Rewardnya boleh pulang cepat duluan, tapi bagi yang tidak bisa itu semacam menjadi hukuman karena dia yang akan terakhir pulang gitu. Kemudian yang terakhir, motivasi bukan dari dalam diri, ekstrinsik. Ya seperti yang disebutkan tadi, motivasi ekstrinsik itu jika ada gurunya, muridnya mengerjakan, tidak ada ya kembali ke awal, tidak mau mengerjakan. Lanjut Bapak Ibu guru, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa Bapak Ibu guru tadi? Ada yang bisa bantu menjawab? Ada yang bantu jawab? Kalau keyakinan kelas itu yang buat itu adalah guru dan siswa ya kan Bu. Karena keyakinan kelas itu menurut saya lebih sama ya antara guru dengan siswanya gitu ya. Disepakati oleh bersama gitu, siswa tahu, guru tahu, jadi sama-sama enak tuh Bu. Terus kalau peraturan kelas itu kayaknya lebih terpaku pada guru yang memberikan peraturannya, jadi anak yang menjalankannya, jadi ngikutin kata gurunya, yaitu seperti teacher center itu Bu. Jadi apa-apa murid maunya sama, guru maunya murid itu melakukan apa yang guru mau gitu. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu persetujuan atau aturan-aturannya dibuat bersama antara guru dan murid ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Di kelas Bapak Ibu guru sudah ada keyakinan kelas belum? Sudah ada yang belum ya Bapak Ibu guru. Jadi untuk tahun ajaran baru yang belum ya, silahkan buat keyakinan kelas, nanti sama-sama kita pelajari. Ya, yang pertama bersifat abstrak. Apa itu bersifat abstrak? Kalimatnya, pernyataan positifnya itu contohnya, misalnya jujur dalam perbuatan dan perkataan. Itu salah satu contoh bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pertanyaan yang mengandung nilai kebajikan. Nah, tadi udah belajar nilai-nilai kebajikan universal apa saja. Jadi keyakinan kelas itu diambil, boleh dibuat dari pernyataan-pernyataan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu guru, keyakinan kelas dibuat misalnya tidak boleh mencontek. Nah, itu kalimat pernyataannya negatif karena ada kata tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu contoh kalimat pernyataannya negatif. Pernyataan negatif itu bisa diubah menjadi pernyataan positif. Nah, kalau jangan membuang sampah sembarangan, pernyataan positifnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Buanglah sampah
Nah, iya itu pernyataan positifnya. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua tadi jangan mencontek. Berarti pernyataan positifnya boleh ke kejujuran atau jujur dalam perbuatan. Nah, itu dibuat keyakinan kelas seperti itu. Yang selanjutnya sedikit agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu guru. Kalau membuat keyakinan kelas sedikit saja, 5 atau 7, paling banyak 10. Selanjutnya sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu guru menyesuaikan kelas masing-masing. Selanjutnya melibatkan semua warga kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas, kumpulkan anak semua Bapak Ibu guru, kemudian kasih per anak dengan kertas seperti ini, sticky note ya Bapak Ibu. Ditulis, anak-anak tersebut menyuruh anak-anak tersebut menulis kebajikan nilai-nilai kebajikan universal menurut anak tersebut. Nanti kita pilah-pilah mana yang sama, mana yang tidak sesuai. Kemudian misal ada yang pernyataan negatif, kita ganti ke pernyataan positif ya. Kemudian yang terakhir disepakati bersama, ditempel agar bisa terlihat semua warga kelas. Jadi setelah selesai membuat keyakinan kelas, buat tanda tangan kesepakatan antara guru dan siswa. Masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang saya tanya Bapak Ibu guru, posisi Bapak Ibu guru itu di mana? Di penghukum kah? Di pembuat rasa bersalah? Kalau saya itu penghukum iya kadang, pembuat rasa bersalah kadang juga, teman iya, pemantau iya. Jadi kadang-kadang kita posisi kontrol guru itu tidak hanya satu, boleh lebih dari satu. Jadi yang pertama tuh penghukum nih contohnya. Ada siswa yang tidak menggunakan dasi atau topi saat upacara. Nah, Bapak Ibu guru, kamu tegak di depan bendera, hormat dengan satu kaki misalnya gitu kan? Itu berarti posisi kontrol gurunya pada penghukum. Kemudian nih, yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu, Wak, gitu. Berapa kali Ibu bilang jangan gini, yang gitu. Masih juga diulangi seperti itu. Nah, itu kita sebagai guru posisi kontrol gurunya ada di pembuat rasa bersalah. Kalau teman seperti apa Bapak Ibu guru? Teman nih, ya udah sekarang kembali ke kelas. Yang penting besok lagi jangan diulangi. Yaitu posisi kontrol guru di posisi teman. Kemudian pemantau ini biasanya memberikan konsekuensinya. Yaudah sekarang kamu kembali kelas, tapi sebelum itu kamu beli dulu tuh dasi sama topinya. Sebelum masuk kelas harus ada gitu. Nah, itu termasuk posisi kontrol gurunya di pemantau. Yang terakhir nih Bapak Ibu guru, posisi kontrol guru yang paling bagus yaitu di manajer. Kita mungkin belum nyampe ke situ, kadang masih ini, kadang masih penghukum, kadang masih itu. Tapi kita pelan-pelan merubah diri sebagai guru supaya bisa di posisi manajer. Manajer di sini bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu guru. Di sini posisi manajer kita intinya bagaimana sih mengarahkan siswa tanpa harus marah-marah, tanpa harus menghukum, tanpa harus membuat rasa bersalah ya. Jadi posisi manajer di sini kalau menurut itu yang paling bagus ya. Contohnya gimana posisi manajer ini? Kita tanya dari hati ke hati, ngobrol pelan-pelan supaya anak lebihnya nyaman seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, kita tadi sudah mempelajari 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu guru. Di sini ada pernyataan tentang posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu
Posisi kontrol dulu di apa Bapak Ibu tadi? Kecewa, kata-kata kecewa. Membuat iya betul sekali. Membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah dalam melakukan atau mengerjakannya. Kamu tidak pernah benar dalam melakukan atau mengerjakannya. Penghukum atau apa Bapak Ibu ini? Posisi kontrol gurunya. Apa? Kan. Ayo, penghukum atau pemantau atau teman? Kamu penghukum secara psikis, ya, bukan secara fisik tapi secara verbal, kalimat. Ya. Terus selanjutnya ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bukan, yang terakhir tadi manajer. Jadi anak itu ditanya bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya gitu. Terus yang terakhir, ya udah sekarang jangan terlalu dipikirkan. Yang penting besok jangan diulangi lagi ya. Sebagai apa? Iya betul sekali, sebagai teman. Tepuk tangan untuk guru banget. Terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Konsekuensinya, iya. Konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas ya tidak akan mendapat nilai. Ya, materi terakhir segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas di restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi tujuan restitusi itu membuat murid mandiri dan tanggung jawab. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya ada ya Bapak Ibu guru. Kita akan, kalau teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada contoh kata-kata dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Contohnya mungkin di kelas Bapak Ibu ada yang terlambat datang ke sekolah, atau pada awal pembelajaran udah mulai 10 menit anaknya baru datang. Waktu mereka datang, jangan ditegur atau jangan dimarah dulu. Setelah pembelajaran baru dipanggil oleh Bapak Ibu. Pertama yang Ibu katakan apa untuk menstabilkan identitas? Mungkin namanya Bayu. Bayu, tahu nggak kamu Ibu panggil ke sini? Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, ya. Oh, gini-gini alasannya gini. Ibu juga pernah tuh dulu melakukan kesalahan yang sama seperti kamu, datang terlambat. Nah, gitu. Jadi anak itu waktu kita tanya jangan sampai tertekan, tapi nyaman ya. Waktu kita tanya-tanya tuh supaya nyaman seperti apa, membuat anak nyaman terlebih dahulu. Baru itu setelah kenapa? Nah,
validasi tindakan yang salah, pasti kamu melakukan ini ada alasannya. Kamu terlambat pasti ada alasannya, seperti itu. Itu salah satu kalimat validasi tindakan yang salah. Nah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti kamu punya alasan mengapa datang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ada anak berkelahi, melindungi teman ini gitu, ada juga. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu salah satu contoh kata-kata atau kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, setelah kita tadi menanyakan kenapa datang terlambat, pasti ada alasannya. Otomatis untuk terakhir kalinya kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas yang ibu buat apa? Tadi yang pertama, di dalam kelas mungkin ibu datang tepat waktu keyakinan kelasnya. Berarti anak harus meyakini itu, tidak boleh lagi datang terlambat. Mungkin hanya itu Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan tentang pemahaman budaya positif ini bermanfaat untuk kita semua. Kita praktekkan, kita wujudkan, kita terapkan di sekolah kita untuk menjadi sekolah yang terbaik dengan mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia ya Bapak Ibu ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, tanggung jawab. Semua budaya positif yang ada kita terapkan di sekolah kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi Bu. Sehat. Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran tahun ajaran baru, kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nanti kamu membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif yang menurut kamu tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas, atau lebih fokusnya di dalam kelas. Contohnya kalimat positif atau nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya nih, kamu sering membuang sampah sembarangan. Nah, kamu buat salah satu contohnya misalnya buanglah sampah sembarangan, itu termasuk kalimat positif. Atau jujur dalam perbuatan, itu juga termasuk kalimat positif. Paham kan? Paham? Kalau ibu suruh buat seperti itu, nanti kita saring, maksudnya kita sortir satu-satu mana yang sesuai, mana yang tidak, mana yang kalimat pernyataan negatif, mana yang pernyataan positif. Nanti kita mana yang double nanti kita sortir satu-satu menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Sekarang ibu bagi menggunakan kertas tinggal ya. Nanti kamu tulis di sini. Oke? Bagi ke belakang ya. Setelah kamu tulis, nanti kamu tempel di depan, oke? Sudah?
kamu tulis di sini. Sudah. Sekarang mulai tulis pernyataan-pernyataan positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang kamu inginkan di dalam kelas. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Silahkan. Gantian. Ayo. Dua. Ayo. Tempel di papan tulis. Yang terserah mau di mana? Mau di atas, mau di bawah, mau di tengah. Yang penting jangan terlalu dempet-dempet. Ayo cepat waktunya. Sudah? Sekarang kita pilih satu-satu. Mana tahu ada yang pernyataan negatif atau yang sama kata-katanya, ya. Jadi kita tidak dimasukin semuanya ke keyakinan kita. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran, kemudian ada menghargai teman, saling menghargai, bertanggung jawab, ramah, sopan, membuang sampah pada tempatnya, peduli, bertanggung jawab, toleransi, menghormati guru dan teman, tidak boleh membuli, bersikap jujur, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, menyimak dengan baik, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, datang tepat waktu, hormati guru, hormati teman, meminta izin sebelum keluar kelas. Ada nggak yang menurut kamu pernyataannya negatif? Yang menggunakan kata jangan dan tidak boleh, ada nggak? Ada ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh membuli berarti kalau pernyataan positifnya itu saling menghargai, saling menghargai. Berarti kita buat di sini tadi ada saling menghargai guru dan teman. Mana tadi ya? Saling menghargai guru dan teman. Oh, menghargai guru dan teman, menghormati guru dan teman, sama aja ya. Berarti keyakinan kelas yang kita ambil menghormati guru dan teman yang pertama. Jadi tidak boleh saling menghormati. Yang kedua kita cari lagi
membuang sampah sembarangan. Kalau tidak boleh itu pernyataan ya kan? Negatif. Kita pilih yang pernyataan positif, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, keyakinan kelas kita membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya saling menghargai berarti tadi ya sama dengan menghormati, saling menghargai teman, menghargai, tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling mengecek ya. Kita tulis juga apa saling menghargai. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Ada sama juga ada ya. Itu ya kita ambil dengan kelas kita bertanggung jawab yang keempat. Ada sopan, ramah, peduli. Kalau kita satu-satu terlalu kebanyakan nanti ya. Dengan kelasnya kita gabung menjadi ramah, sopan, dan peduli. Kelima, ramah, sopan, dan peduli. Terus ada kejujuran ada dua, kemudian ada jujur dalam perbuatan, perkataan, jujur sampai 6, jujur dalam berarti kalau ujian tidak boleh mencontek ya. Jadi jujur dalam perbuatan dan perkataan, tidak boleh bohong, tidak boleh mencontek. Selanjutnya sikap jujur sudah tadi ya. Tidak boleh datang terlambat, positif apa negatif, ada kata tidak boleh. Tadi udah ya. Tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Yang kita pilih datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Selanjutnya ada toleransi, hormati guru, hormati teman, tadi udah ya. Terus ada toleransi, menyimak dengan baik, meminta izin sebelum keluar kelas. Ini udah kalimat pernyataan positif semua, kita masukin. Ada toleransi, kemudian ada menyimak dengan baik. Terus yang terakhir, meminta izin sebelum keluar kelas. Meminta izin sebelum keluar kelas ya. Jadi ada 10 kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang kita buat hari ini yang perlu kamu yakini. Kalau kamu yakini berarti harus dilakukan, diyakini. Jangan sampai dilanggar. Jangan ada yang tidak menghormati teman, menghormati guru, itu penting ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jangan ada yang membuang sampah sembarangan. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, tegur ya. Jangan diamkan. Kemudian saling menghargai teman. Berarti
Berarti kamu tidak membuli, tidak membenci temanmu sendiri, tidak menjauhi. Kemudian bertanggung jawab berarti kamu bertanggung jawab dalam tugas-tugasmu, bertanggung jawab tiket kelasnya, semuanya yang berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, ramah, sopan, dan peduli. Ramah, sopan, dan peduli. Ramah itu berarti senyum ya, jangan cemberut. Kemudian sopan itu bersikap baik, pantun ya. Kemudian peduli itu kamu peduli dengan bersama. Kemudian yang keenam, jujur dalam perbuatan dan perkataan tadi, tidak boleh mencontek. Kemudian tidak boleh bohong, tidak boleh berkata bohong ya. Yang ketujuh, datang tepat waktu, tidak boleh sudah mulai pembelajaran baru datang, itu tidak boleh. Yang kedelapan, ada toleransi, berarti toleransi umumnya itu saling bersahaja ya. 9, menyimak dengan baik. Jika ada guru yang memasuk kelas ini memberikan pembelajaran, kamu harus menyimak pembelajarannya dengan baik. Jangan ada yang ngomong sendiri. Yang ke-10, meminta izin sebelum ke kelas. Jadi kalau mau ke WC atau mau kemana, itu dulu permisi dulu dengan guru yang mengajar di kelas. Sepakat ya? Sepakat. Yakin? Baik. Sekarang kita tanda tangani kesepakatan keyakinan kelas kita. Nah, ibu sebut namanya siapa yang duluan. Kamu ingat tuh, kamu harus siapa gitu ya. Yang pertama nanti ada Adinda, kemudian ada Alvina, Adan, Aulia. Jadi nanti udah nggak ada yang panggil lagi ya. Ada Azra, Citra, David, Erika, Kali, ada Lutfi, ada Hafid, ada Rizky, ada Olivia, ada Rahma, ada Reni, ada Rendra, ada Salahuddin, Syakira, Susanti, Ulfa, Ulface, Valen, Fedia, Wahono, Zahra, yang terakhir aku. Ya. Sekarang maju yang pertama. Ayo selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya.